Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kayla Dwina Aura dengan NIM 250410067. Saya mahasiswa dari Universitas Samudra, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari Unit 3. Saya akan membahas tentang teori warga negara dan pemerintahan. Apa sih itu teori warga negara? Nah, jadi teori warga negara menjelaskan tentang hubungan timbal balik antara individu dengan negara, di mana warga negara memiliki hak, kewajiban, dan identitas sebagai anggota suatu negara. Sementara negara adalah entitas politik yang mengatur dan bertanggung jawab atas warganya. Teori warga negara membahas konsep kewarganegaraan dari berbagai perspektif termasuk hak dan kewajiban, partisipasi politik, dan identitas sosial. Teori ini juga mencakup bagaimana warga negara berkontribusi pada negara dan bagaimana negara melindungi hak-hak mereka. Berikut ini adalah beberapa teori utama tentang kewarganegaraan. 1. Teori liberal, menekankan hak-hak individu dan kebebasan dari campur tangan negara. Kewarganegaraan dipandang sebagai status hukum yang memberikan hak-hak tertentu kepada individu. Kedua adalah teori republik, fokus pada partisipasi aktif warga negara dalam pemerintahan dan pembuatan kebijakan. Warga negara harus terlibat dalam deliberasi dan memiliki identitas sipil yang kuat. 3. Teori libertarian, menekankan hak-hak pasar dan kebebasan ekonomi. Kewarganegaraan muncul dari pilihan bebas dan kontrak antar individu, dengan pasar sebagai fondasinya. 4. Teori komutarian, menekankan pentingnya komunitas dan tanggung jawab terhadap masyarakat. Individu ada dalam komunitas dan memiliki kewajiban terhadapnya, bukan hanya hak. 5. Teori Marxis, melihat hak-hak kewarganegaraan sebagai produk dari konflik kelas. Kesetaraan di depan hukum sulit dicapai karena adanya kelas-kelas yang dominan secara ekonomi. Teori pemerintahan. Teori pemerintahan di sisi lain mengkaji tentang bagaimana negara dikelola dan kekuasaan diatur, yang dapat bervariasi dari bentuk demokrasi di mana kekuasaan ada di tangan rakyat, hingga bentuk otoriter yang menekankan dominasi kekuasaan negara. Teori dalam pemerintahan. Teori kontrak sosial menyatakan bahwa pemerintah dibentuk melalui perjanjian antara individu-individu yang menyerahkan sebagian kebebasan mereka kepada pemerintah dengan imbalan perlindungan dan ketertiban. Teori kekuasaan menganalisis bagaimana kekuasaan diperoleh, dipertahankan, dan digunakan dalam pemerintahan. Teori sistem memandang pemerintah sebagai suatu sistem yang kompleks dengan berbagai komponen yang saling berinteraksi. Teori pilihan rasional menganalisis perilaku politik individu dan kelompok dengan asumsi bahwa mereka bertindak secara rasional untuk memaksimalkan kepentingan mereka. Hak warga negara. Hak warga negara, hak hidup, beragama, dan berkeluarga. Hak untuk hidup, menjalankan ibadah sesuai agama yang dianut, dan membina keluarga. Hak atas pendidikan, hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak untuk memperoleh pekerjaan dan jaminan kehidupan yang layak, hak pendapat dan berkumpul, hak untuk menyampaikan pendapat dan berkumpul secara damai, hak atas jaminan hukum, hak untuk mendapatkan perilaku adil di mata hukum, hak atas kesejahteraan, hak untuk mendapatkan kesejahteraan di berbagai bidang. Hak pemerintah menjalankan kekuasaan dan wewenang. Pemerintah berhak menggunakan kekuasaannya untuk mengatur dan mengayomi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menegakkan hukum. Pemerintah memiliki hak untuk menegakkan hukum dan peraturan yang berlaku di negara. Faktor yang mempengaruhi kepatuhan warga negara meliputi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal mencakup pengetahuan, kesadaran hukum, pemahaman norma, sikap, dan motivasi.
Faktor eksternal mencakup penegakan hukum yang efektif, preventif, persuasif, dan represif. Hubungan baik dengan pemegang kekuasaan, kejelasan aturan, dan dukungan lingkungan sosial. Faktor yang mempengaruhi kepatuhan pemerintahan diantaranya adalah faktor internal seperti kualitas sumber daya manusia, kesadaran dan kemampuan organisasi, serta faktor eksternal seperti kesadaran masyarakat, sanksi hukum, kualitas pelayanan, aturan yang jelas, dan transparansi. Faktor-faktor ini berperan dalam membentuk kepatuhan baik dari sisi internal pemerintahan itu sendiri maupun dari kepatuhan pihak lain terhadap pemerintahan. Nah, ada juga kewajiban warga negara. Kewajiban warga negara menaati hukum, wajib tunduk dan patuh pada semua hukum dan peraturan yang berlaku. Membela negara, wajib ikut serta dalam upaya pembelaan dan pertahanan keamanan negara. Membayar pajak, wajib membayar pajak dan retribusi sesuai ketentuan yang berlaku. Menghormati hak asasi manusia, wajib menghormati hak-hak orang lain, berpartisipasi dalam pembangunan, wajib berperan aktif dalam kegiatan pembangunan nasional, menjunjung tinggi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, wajib menjunjung tinggi nilai-nilai dasar negara. Kewajiban pemerintah mensejahterakan masyarakat. Kewajiban utama pemerintah adalah mensejahterakan rakyat. Salah satunya adalah menyediakan pelayanan publik yang terjangkau, cepat, efektif, dan efisien. Melindungi hak warga negara. Pemerintah berkewajiban melindungi hak-hak warga negara, termasuk hak atas pekerjaan, pendidikan, penghidupan yang layak, dan kebebasan beragama, menjunjung tinggi hukum dan keadilan. Pemerintah wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan dengan tidak ada pengecualian serta memastikan keadilan di mata hukum bagi seluruh warga negara. Menyelenggarakan pertahanan dan keamanan negara. Pemerintah wajib menyelenggarakan dan mengelola upaya pertahanan dan keamanan negara. Menghormati dan menjamin hak-hak dasar pemerintah harus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, serta menghormati hak asasi manusia dalam setiap tindakannya. Teori partisipasi dalam proses demokrasi. Hak berpendapat dan berkumpul. Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 memberikan kemerdekaan kepada warga negara untuk berserikat dan berkumpul. Ini penting untuk menjamin partisipasi aktif dalam kehidupan demokrasi dan pengambilan keputusan. Unsur pendukung demokrasi negara. Hukum masyarakat sipil dan aliansi kelompok strategis adalah unsur-unsur yang mendukung terwujudnya pemerintahan yang demokratis. Masyarakat sipil berperan penting dalam membangun demokrasi dengan adanya partisipasi dalam proses pengambilan keputusan oleh negara. Kesimpulan dari teori warga negara dan pemerintahan adalah bahwa warga negara memiliki peran sentral dalam menentukan arah dan kualitas pemerintahan suatu negara. Teori ini menekankan pentingnya hak dan kewajiban yang seimbang bagi setiap warga negara untuk memastikan keadilan dan kesejahteraan bersama. Partisipasi aktif warga negara dalam proses politik dan pengambilan keputusan untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis dan responsif. Supremasi hukum sebagai landasan utama untuk menyelenggarakan negara untuk melindungi hak-hak warga negara dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Konsep warga negara. Konsep kewarganegaraan yang inklusif dan menghargai keberagaman untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan keadilan. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ini diharapkan terwujud pemerintahan yang baik yang mampu melayani kepentingan seluruh warga negara dan membangun masyarakat yang adil, makmur, dan demokratis. Sekian, terima kasih.